Halo, selamat datang kembali di kuliah Aljabar Linier dan Persamaan Diferensial. Pada segmen ini kita akan belajar tentang transformasi Laplace. Ya, sedikit pendahuluan. Saya di sini punya persamaan diferensial biasa orde 2 yang tidak homogen. Kenapa? Karena Ft tidak bernilai nol. Ya. Saya berikan kondisi awalnya Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Di soal-soal sebelumnya, kita hanya menemukan kasus di mana Ft-nya kontinu, ya, sehingga kita bisa mencari Wronskian. Nah, pada kasus ini, tidak semua fungsi Ft itu bersifat kontinu, ya, sehingga kita membutuhkan teknik lain, yaitu transformasi Laplace. Di sini Ft saya tunjukkan, ya, bentuknya tidak kontinu, ya, dia stepping di T sama dengan 0, ya, nilai semulanya adalah 0, kemudian menjadi 1. Ya. Nah, fungsi semacam ini disebut unit step function. Ya. Kenapa disebut unit step? Karena dia stepping sebesar satu satuan. Di beberapa buku, simbolnya adalah UT, ya, atau 1T. Ya. Oke, kita coba kerjakan soal ini. Ya. Pertama, saya lakukan transformasi Laplace untuk kedua ruas. Nah, ini yang kiri, ya. Ini yang kanan, seperti itu. Ya, simbolnya adalah L, demikian. Ya. Di sini saya memanfaatkan sifat linearitas. Ya. Jadi ini, ya, Y aksen-aksen itu nanti dia berdiri sendiri di sini, ya, LY aksen-aksen. Kemudian ini menjadi 5 kali LY aksen dan ini menjadi 6 kali L dari Y. Ya, transformasi Laplace dari Y. Nah, 1T kalau dilaplaskan itu hasilnya adalah 1 per S. Ya. Di sini saya belum membahas beberapa poin. Ya, ada beberapa yang saya skip. Pertama, definisi. Ya, itu nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya, ya. Termasuk juga sifat linearitas itu akan saya buktikan di video selanjutnya, ya. Jadi tujuan dari video ini adalah untuk memberikan Anda gambaran umum tentang bagaimana cara memanfaatkan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial, ya. Oke. Nah, transformasi Laplace dari Y, ya, itu adalah Y besar S. Ya. Di sini saya menggunakan simbol Y yang garisnya double-double seperti itu. Ya. Alasannya adalah untuk memastikan bahwa ini huruf kapital. Ya. Nanti di beberapa kasus kalau ini X kecil, di mana X-nya itu adalah fungsi waktu. Ya. Nah, nanti ini adalah X kapital fungsi S. Ada resiko X kecil dan X besar ini tertukar. Ya, sehingga kalau nanti kita menemukan ini adalah XT, maka XS-nya itu adalah X dengan garis yang double seperti ini. Ya, kalau Anda menggunakan komputer, boleh menggunakan huruf kapital yang tentunya akan mudah dibedakan atau menggunakan tulisan tebal. Ya, oke. Nah, di sini 1 per S saya pertahankan. Ya, itu dapatnya dari mana? Nanti saya jelaskan belakangan. Kemudian yang ini, ya, Y aksen kalau dilaplaskan itu hasilnya adalah ini, ya. Nah, ini saya memanfaatkan sifat diferensial yang tentunya juga belum saya jelaskan, ya. Kalau Y aksen-aksen dilaplaskan itu hasilnya adalah ini, ya. S kuadrat YS dikurangi SY0 dikurangi Y aksen 0. Ya. Kondisi awalnya tadi diberikan di awal, ini nilainya 0 semua. Ya. Kalau tidak 0 berarti harus disubstitusikan nilainya kemari. Ya, misalkan ini 2, ini min 3, itu harus disubstitusikan. Oke, nah sekarang saya
mempunyai bentuk persamaan yang lebih sederhana. Ya, singkatnya saya langsung kemari. Ya, ini bentuk kuadrat, ini Y besar S, ini 1/S. Nah, karena tujuan kita adalah mencari YT, ya, atau solusi dari persamaan diferensial, maka saya kelompokkan selain YS itu di ruas kanan. Ya, jadi YS ini berdiri sendiri. Nah, nanti untuk mencari YT itu adalah menggunakan Laplace inverse. Jadi transformasi Laplace balik. Ya, maka saya akan mendapatkan YT. Nah, di sini saya faktorkan ya suku kuadrat ini menjadi S tambah 2, S tambah 3. Kemudian bentuk perkalian ini saya ubah menjadi bentuk penjumlahan A per S, B per S tambah 2, C per S tambah 3. ABC-nya belum diketahui. Ya. Nah, untuk mencari nilai masing-masing, A, B, dan C, ya, ini seperti cara SD. Saya punya pecahan 3 buah yang saya jumlahkan, maka saya gabungkan. Ya. Ini adalah perkalian dari ketiga penyebut. Ya. Nah, untuk mencari suku ini, caranya adalah hasil perkalian dibagi dengan S dikalikan dengan A. Maka hasilnya adalah suku yang ini. Ya. Nah, cara tersebut dipakai juga untuk mencari suku ini dan suku ini. Ya. Nah, YS yang ada di sini itu sama persis dengan YS yang ada di sini. Oleh karena itu, semua suku yang panjang ini nilainya harus sama dengan 1 kali 1 kali 1. Nah, itu alasannya kenapa saya punya persamaan ini. Ya. Nah, persamaan ini saya kelompokkan. Ini S kuadrat, koefisiennya adalah A, B, dan C. S pangkat 1, koefisiennya saya himpun di dalam kurung ini. Dan ini adalah koefisien-koefisien dari S pangkat 0. Kita sudah belajar S pangkat 0, S pangkat 1, dan S kuadrat adalah vektor ya, yang membentuk basis. Mereka bersifat linearly independent. Nah, kalau linearly independent, maka ketika ini sama dengan 0, maka satu-satunya solusi adalah ini harus 0, ini harus 0, dan ini harus 0. Nah, dari situ saya akan punya 3 persamaan dengan 3 variabel yang belum diketahui, yaitu ABC. Ya, ABC. Ini A, B, dan C, ya, koefisiennya 0. Oke, Anda bisa selesaikan. Ya. A-nya 1/6, B-nya min setengah, C-nya 1/3. Nah, lalu saya substitusikan. Tadi ini adalah A per S. Ya, kemudian ini ditambah B per S tambah 2. Ketika B-nya disubstitusikan, min setengah jadi seperti ini. C-nya 1/3. Nah, sekarang saya bisa laplaskan balik. Ya, Laplace inverse. Oke. 1/S, tadi Anda ingat ya, 1/S itu adalah hasil Laplace dari 1T. Nah, jadi kalau dilaplaskan ini hasilnya ini, kalau Laplace inverse dari 1/S itu hasilnya adalah ini. Ya. Kalau 1/S tambah 2 itu hasil Laplace inverse-nya adalah E pangkat min 2T. Kalau ini adalah E pangkat min 3T. Ya, selesai. Nah, kalau kita kaitkan dengan kuliah sebelumnya, ini merupakan solusi homogen dan ini solusi yang tak homogen. Ya, kita langsung mendapatkan keduanya sekaligus. Bagaimana cara mendapatkan hasil Laplace 1T menjadi 1/S, kemudian E pangkat min 2T itu hasil Laplace-nya adalah ini, atau kalau ini kita inverse-kan itu hasilnya adalah ini, akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Terima kasih.